Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Makasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 491. Kenshin, yang diberitahu adiknya Nita, kalau ada seseorang yang mencarinya. Kenshin pun segera keluar, untuk menemuinya. Tak berselang lama, Kenshin berjumpa dengan wanita yang tadi. Kenshin langsung saja bertanya, "Oh ya Mbak, ada apa yang mencari saya?" Isabella pun menjawabnya, "Oh ini Mas, maaf mengganggu sebelumnya. Saya ada kepentingan sebentar. Ini saya mau bicara. Apa nanti Masnya akan datang ke rumah untuk menemui Papa?" Kenshin membalasnya, "Iya Mbak, nanti saya ke sana. Tapi agak sore atau malam gitu ya. Soalnya entar menemani istri belanja." Isabella pun berkata, "Oh gitu ya, jadi Masnya akan ke rumah. Dan ini maksud saya, terlebih dulu menemui Masnya. Kan Mas Kenshin tahu sendiri kondisi Papa yang frustasi karena kejatuhan dan kebangkrutan dari perusahaan miliknya Papa. Saya mau bilang ke Masnya, agar nanti Masnya bisa menghibur Papa. Masnya pura-pura saja menjadi seorang pengusaha, atau seperti orang kaya. Nanti Masnya bilang, siap sekali untuk membantu, serta membeli perusahaan Papa. Soalnya Papa dari tadi sangat berharap sekali bantuan dari Mas Kenshin." "Oh ya maaf sebelumnya, kata adiknya tadi Masnya kerja itu ya?" Kenshin langsung menyahut, "Oh itu Mbak, saya kerja cleaning service." Dan Isabella pun menjawab, "Oh jadi benar ya kerja Masnya begitu? Maafkan saya sudah bertanya. Dan ini juga saya mau bicara, memberitahukan pada Masnya dahulu, secara singkat-singkat saja, tentang nama perusahaan dan kinerjanya. Biar Papa nanti nggak curiga kalau sedang bersandiwara, dan Masnya bisa lancar menjawabnya." Isabella langsung saja memberikan bocoran-bocoran tentang apa yang harus dikatakan. Kenshin pun hanya mendengarnya tentang apa yang dimaksud wanita ini. Meski Kenshin sudah tahu semua, Kenshin pun tak bercerita tentang siapa dirinya, dan Isabella langsung saja menyodorkan sejumlah uang ke Kenshin. Isabella berkata, "Oh ini Masnya, mohon diterima. Sedikit uang dari saya, agar Masnya bisa membantu. Saya mohon dengan sangat, biar berbohong sekalipun Mas Kenshin harus lakukan, biar Papa jadi tenang, meski hanya beberapa hari, karena nanti ada Om dan Tante yang akan membujuk Papa." Kenshin pun menjawab, sambil tersenyum. Kenshin bicara, "Nggak usah Mbak, nggak usah memberi uang segala. Saya berjanji nanti akan membantu Papanya. Mbaknya percaya saja." Isabella pun berkata, "Ya sudah Mas, baiklah. Terima kasih sebelumnya." Isabella pun berpamitan untuk kembali pulang. Beberapa saat kemudian, sore pun datang. Kenshin bilang ke Kaori, "Kaori, entar kamu ikut aku ya ke rumahnya Pak Ronald untuk membicarakan masalah yang tadi." Kaori menjawabnya, "Nggak say, aku nggak bisa. Soalnya habis gini sama Nita. Ingin ke pasar sore, jalan-jalan sambil belanja. Kamu nggak usah nemenin aku nggak apa?" Kaori tersenyum, dan Kenshin bilang, "Ya udah Kaori, tapi hati-hati jangan jauh-jauh jalannya." Kemudian Kenshin mencari Iwan. Ketika bertemu, Kenshin langsung bicara, "Wan, lu bisa ikut gua Wan sekarang ke rumahnya Pak Ronald. Kan tadi aku diminta ke sana." Iwan pun menjawab, "Waduh bro, sorry sebelumnya. Gua sekarang ada janji sama Ririn. Jalan-jalan ke pasar sore, sekalian melihat pantai. Jadi kagak bisa bro. Lu tahu sendiri kan, ini kesempatan jarang sekali liburan bersama Ririn kayak gini. Jadi sayang bro untuk dilewatkan." "Sorry bro, bukannya gua nggak mau. Tapi tadi siang sudah bikin janji, dan janji harus ditepati." Iwan tertawa. Kenshin menjawabnya, "Ah lu Wan, bilang aja kalau mau menikmati pacaran." Dan Kenshin bicara, "Ya sudah Wan, gua paham sekali. Kalau gitu gua tak sendiri ke sana Wan." Iwan pun berkata, "Tapi lu harus izin ke istrimu bro. Soalnya kan di situ entar ada ceweknya. Khawatir Kaori cemburu." Kenshin menyahut, "Wah itu juga gua tahu Wan. Kaori pun nggak masalah. Malah aku diminta datang sendiri." Setelah pembicaraan itu, Iwan yang tak bisa menemani, Kenshin pun akhirnya berangkat dengan menaiki ojek online menuju rumahnya Pak Ronald. Tak lama berselang,
Tak sampai setengah jam, Kenshin pun tiba di alamat tujuan, di sebuah perumahan. Sedang saat itu Pak Ronald bilang, selalu menyuruh putrinya agar menunggu di depan. Barangkali Mas Kenshin datang. Isabella pun bolak-balik melakukan. Hal itu membuatnya makin khawatir akan kondisi papanya, yang begitu mengharapkan pertolongan dari pemuda, yang diketahuinya pekerja biasa. Saat Isabella keluar ketiga kalinya, dilihatnya tiba-tiba Kenshin sudah ada di depan rumahnya. Tak menunggu lama, Kenshin dipersilahkan masuk, langsung bertemu papanya. Pak Ronald itu nampak senang. Beliau langsung bilang, "Mari Mas Kenshin, silahkan duduk di sini." Isabella dan mamanya pun sama. Mereka ada di situ, dengan memasang senyuman, meski hati mereka sangat khawatir. Rasa cemas risau, begitu menghinggapi, dan Kenshin pun bicara, "Oh ya Pak Ronald, langsung saja saya mau tanya, tentang perusahaan Bapak di bidang apa? Tempatnya di mana? Kejatuhannya disebabkan apa?" Isabella pun mendengarnya. Perkataan Kenshin tak seperti dimintanya. Isabella pun jadi khawatir, kalau Kenshin salah bicara. Pak Ronald pun menjawabnya, dengan seperti apa adanya, dan Kenshin menyahutnya, "Oh jadi begitu Pak Ronald ceritanya. Kalau masalahnya seperti ini, saya sering menjumpai sekali perusahaan yang jatuh dan bangkrut. Disebabkan hal yang sama. Mungkin saya bisa berusaha untuk memperbaikinya kembali, meski nanti bukan saya yang mengerjakan." Mendengar perkataan Kenshin, Isabella makin khawatir. Begitu pula mamanya. Apa maksudnya bukan saya? Kan dia sudah disuruh untuk pura-pura kaya, pura-pura membeli perusahaan. Kok malah bilang begitu? Isabella pun jadi sangsi. Kecewa berat ke Kenshin. Khawatir sandiwara ini tak berjalan dengan lancar. Pak Ronald pun berkata, di luar dugaan Pak Ronald bilang, "Ternyata benar firasat saya. Mas ini sudah berpengalaman. Terus maksud masnya gimana ya?" Kenshin pun menjawabnya, "Oh gini Pak Ronald, kalau perusahaannya dijual, beserta semua urusannya, saya siap membelinya. Tapi kalau Pak Ronald mau memperbaiki, nanti saya bisa bantu." Mendengar hal itu, Isabella dan mamanya langsung agak lega. Sebab Kenshin bicara, seperti yang dimau mereka. Dan pastinya, masih dikira pura-pura. Pak Ronald pun menjawabnya, "Begini Mas Kenshin, saya pilih menjualnya saja. Kalau diperbaiki, saya sudah pasti tak mampu. Itu pun butuh banyak biaya. Sedang hutang-hutang sangat menumpuk, ditagih oleh banyak bank." Kenshin pun menyahutnya, "Ya sudah Pak Ronald, kalau gitu saya beli semua sahamnya. Beserta pula urusannya, termasuk hutang perusahaan. Kita yang menanggungnya. Tapi Pak Ronald saya minta, agar tetap jadi pimpinan." Isabella pun mendengarnya. Dalam hatinya berkata, serius sekali bicaranya pemuda ini. Kemudian terlihat Kenshin menelpon seseorang. Seseorang yang bekerja di kantor ayahnya. Yang kantor itu bukannya 24 jam. Agar melakukan pembelian saham, mengakuisisi 100% dari perusahaan yang disebutkan. Dan dengan sigap tanpa bertanya, pegawai kantor itu melakukan mentransfer uang dalam jumlah besar. Setelah mendapat kabar sukses, Kenshin pun bilang ke Pak Ronald, "Oh ya Pak Ronald, apa ada laptop kerja di sini? Saya mau melihat apa sudah selesai tentang urusan masalah ini." Pak Ronald pun bicara ke putrinya, "Isabella ambilkan laptop papa." Isabella pun mengambilnya. Laptop itu ditaruh di meja. Kenshin lalu bilang, "Oh ya Pak Ronald, coba buka kondisi terkini dari perusahaan miliknya bapak itu." Pak Ronald membukanya. Isabella dan mamanya pun sama. Nampak sedang memperhatikan. Ketika Pak Ronald melihat website perusahaan miliknya, terkaget sekali dirinya. Nama pemiliknya sudah berubah. Berubah nama Kenshin. Kenshin Himura. Pak Ronald pun menangis. Langsung memeluk Kenshin. Isabella dan mamanya di saat itu juga melihat laptop papanya. Ketika membaca di dalamnya, dek-dekan Isabella itu. Terkagetnya tak terkira. Begitu pula dengan mamanya. Perusahaan milik papanya sudah berubah nama. Benar-benar telah dibeli oleh pemuda yang disuruhnya pura-pura menjadi kaya. Isabella dan mamanya jantungan. Tak percaya sekali dilihatnya. Bertanya-tanya mereka tentang Kenshin siapa. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada
di channel Artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya